Jika kita beriman, maka kondisi apapun, di medan manapun, bagaimanapun, kita adalah al-a'launa, kita adalah pemenang. Jadi kondisi yang hiruk pikuk yang kemarin itu, kita telah menjalani kontestasi politik, memilih calon, memilih orang-orang yang kita anggap baik, ternyata itu kalah. Biarkan, gak usah sedih, gak usah nangis, gak usah susah, karena itu bukan hakikat nilai kita yang sesungguhnya. Hakikat nilai kita yang sesungguhnya adalah mukminin. Artinya apa? Artinya biar di mata manusia katanya itu pemenang, tapi dengan jalan yang curang, itulah sebetulnya pecundang sejati. Negeri ini kadang-kadang dirajut dengan keingkaran. Berbentuk apa? Manajerial ingkar. Itu kan? Ya kalau misalkan sekarang ini TPS-nya ingkar, KPPS-nya ingkar, KPU-nya terdiri orangnya beriman, KTP-nya, tapi mindsetnya mindset ingkar. Listrik kita bayar tunai kan, cash kan, gak ada yang ngutang kan rakyat. Mengapa listriknya bangkrut? Coba, listrik, air kita bayar, PDAM rajin kita bayar, tetapi suruh PDAM-nya bangkrut. Listrik itu, perusahaan listrik punya utang ratusan triliun, Pak. Kalau mau tahu itu. Bensin kita beli cash kan ke pom bensin, beli cash rakyat. Tapi mengapa Pertamina punya utang 500 triliun? Coba, semua ini bangkrut semua. Tidak ada yang surplus. Kenapa? Karena fakafarat bi ankumillah, dirajut, dirancang, dirangkai dan dimanajeriali dengan tipikal karakter-karakter yang ingkar terhadap Allah. Mulai dari pemilunya, mana BUMN yang surplus di Indonesia? Kenapa? Dia dari awal seperti ini. Dari pengangkatan kita, mempercayakan kita, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita gadang-gadang seperti sebagai orang yang jujur, punya integritas, justru dicurangi. Akhirnya dari pemimpin yang kafarat, yang ingkar kafir seperti ini, muncullah pemimpin-pemimpin yang ingkar juga. Ketika mengelola BUMN, BUMN-nya bangkrut, tapi harta kekayaannya triliunan. Kan begitu di Indonesia, coba. Jadi Masya Allah, jadi negeri yang kafarat ini penduduknya dimulai dari step awal, dari semenjak pemilu penuh dengan keingkaran, kecurangan. Apa yang bisa diharapkan dari sebuah lahiran sistem kecurangan, pemimpin yang curang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma atina min 'indika ilman warzuqna fahman wa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa alhiqna bisalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tiada kata yang lebih indah yang mampu kita ucapkan pagi hari ini selain ucapan alhamdulillah summa alhamdulillah, sebagai tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
yang senantiasa melimpahkan beraneka macam karunia, nikmat, rahmat kepada kita semua, sehingga Allah sendiri menantang terhadap nikmat itu. Jika kamu hendak menghitung-hitung nikmatku yang telah aku tuangkan kepadamu, niscaya kamu tidak akan pernah mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sayangnya nikmat itu kita batasi dengan sesuatu yang konkret saja, bahkan konkretnya itu sering sekali membawa ke abstrak. Nikmat itu mampu dinikmati ketika bentuk uang, rumah, mobil, kawin, makan. Sementara yang terjadi pada diri kita semua tidak kita pikirkan dan kita deskripsikan sebagai nikmat. Bahwa bulu matanya panjangnya sekian, sadarkah itu nikmat? Pori-porinya nikmat, kekentalan darahnya nikmat, urat venanya nikmat, jantungnya nikmat, paru-parunya nikmat. Walhasil seluruh anatomi tubuh kita nikmat. Bayangkan kalau misalkan kita harus beli, berapa triliun yang harus kita keluarkan. Semua ini gratis, namun sayang tidak pernah kita renungkan dan tidak pernah kita masukkan dalam kategori nikmat itu. Ketika kita bicara nikmat, itu uang, itu saja itu, mulai dari dulu sampai sekarang. Kenapa terjadi demikian? Karena itu didorong oleh nafsu kita, yang nafsu itu jangkauannya sungguh sangat terbatas sekali. Maka syukuri nikmat ini dan mari kita alokasikan kepada hal-hal yang positif sehingga nantinya berbuah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa kita panjatkan syukur kita dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua betul-betul berada dalam bimbingannya. Wabil khusus kita berdoa kepada guru kita, orang tua kita, murabbi kita, Buya Kiai Haji Ghazali Musannif. Mudah-mudahan beliau betul-betul dituntun oleh Allah mencapai keridhaannya, dijaga kehidupannya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, sehingga dapat bersama-sama kita semua lebih lama lagi untuk menuntun kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kepada kita semua, kepada asatid, para guru, para habaib, para tokoh yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu, namun Allah senantiasa melihat siapa yang berbuat baik. Mudah-mudahan kita semua dihimpun oleh Allah dalam keridhaannya. Amin. Salawat beserta salam mudah-mudahan Allah limpahkan kehadiran junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini yang bukan siapa-siapa ini, dan kita bukan apa-apa ini, tapi mudah-mudahan kita dapat diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya yang berhak mendapatkan janjinya. Maka sudah seharusnya kita membangun koneksi terhadap baginda Nabi dengan selalu menyebut namanya dalam salawat kita bersama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berada dalam momen pelajaran tadabbur Al-Quran. Yang kita akan renungkan adalah terdapat di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga, di ayat yang ke-139 dan 140. Nanti kita akan hubungkan ini dengan sesuatu yang terjadi di antara kita sekarang ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 139 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Kurang lebih artinya telah kita tahu, dapat dibaca di sisinya itu. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sembari kita merenungi isi kandungannya, mari kita sedikit mengkorelasikan dengan sesuatu yang telah kita capai, yang telah kita lakukan kemarin.
Bukankah baru saja kita mengadakan misalnya sebuah usaha di mana manusia ini selalu akan berusaha untuk mewujudkan ekspektasinya, mewujudkan cita-citanya, ingin mewujudkan harapannya dalam kehidupan ini. Baik harapan, cita-cita, ekspektasi dalam segi al-iqtisadiyah namanya, dalam segi ekonomi, dalam segi asasiah, dalam segi politik, dalam segi sosial, dan dalam segi-segi kehidupan kita yang betul-betul kita laksanakan. Dan baru saja kemarin kita dalam mengejar sebuah cita-cita kita pun dalam segi sosial, dalam segi politik, kita telah menjagokan tokoh tertentu, dan kita juga mempublish misalkan ormas tertentu. Itu semua kita lakukan seolah-olah itu kita mewakilkan kepada mereka dan punya harapan yang besar terhadap mereka, supaya mereka itu dapat mengentaskan kesulitan kita bersama, mengentaskan kehidupan kita, lalu mengatur kehidupan kita ini secara sosial dengan peraturan yang sangat rapi, yang bertanggung jawab, yang pada endingnya kita berharap supaya kita makmur sejahtera dalam kehidupan dunia ini, sehingga tidak susah untuk beribadah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, segala usaha kita telah aktualisasikan, fikiran, tenaga, waktu telah kita aktualisasikan secara maksimal. Namun pada kenyataannya sering sekali harapan kita membentur dinding-dinding kegagalan, membentur dinding-dinding ya misalnya ketidakberhasilan. Lalu di situ kita melihat sebuah kenyataan di mana ada yang namanya gagal, ada yang namanya berhasil. Maka sikap kita menyikapi gagal dan berhasil itu sering sekali kita sedih kalau gagal, sering sekali kita nervous, bingung, gundah gulana, lemah, lunglai, putus asa. Itu kan? Sebaliknya kita tengok di sana orang yang merasa menang, euforia, pesta pora, senang gembira, penuh canda dan tawa. Ketika itu kita saksikan dari sudut kekalahan misalkan, sudut kegagalan, sungguh sangat menyayat hati. Kan begitu tuh sikap kita. Maka bagaimana sikap kita yang adil itu? Nah, disinilah Allah telah tuangkan. Kenapa? Karena sesungguhnya berhasil atau gagal itu bukan nilai kita yang hakikat, bukan nilai kita yang sesungguhnya. Sehingga neraca nilai ini Allah telah tuangkan di dalam kitab suci Al-Quran yang baru kita baca tadi, yakni yang tercetus di dalam surat Al-Imran ayat 139-140 ini. Kata Allah, ketika engkau telah berjuang mengaktualisasikan segala energimu, lalu berkorban dengan banyak, lalu kamu gagal, kata Allah, wala tahinu, jangan kamu merasa hina, merasa lemah, merasa gagal, merasa rendah, merasa terkucilkan. Wala tahinu, jangan merasa lemah, jangan merasa rendah, jangan merasa hina. Wala tahzanu, dan juga jangan engkau merasa susah, nervous, puyang, gundah gulana karena melihat kegagalan dan keberhasilan, melihat jago kita ternyata gagal, justru melihat orang yang kita deskripsikan sebagai lawan kita. Lawan bukan musuh ya. Dalam disiplin TNI itu ada kosakata lawan, ada kosakata musuh. Kalau musuh menghadapinya harus dihancurkan. Kalau lawan itu harus dikalahkan. Beda hancur dengan kalah itu. Lalu kita melihat lawan itu ternyata berhasil. Lalu kita merasa sedih, lalu putus asa. Untuk apa aku berbuat?
Untuk apa aku susah payah, merasa sia-sia perjuangannya itu? Bukankah itu yang terjadi pada diri kita semua? Kata Allah, jangan begitu. Kenapa? Karena kalah dan menang bukan identitas kita yang sesungguhnya. Kalah dan menang adalah sebuah irama yang akan betul-betul mengikuti tentang irama kehidupan kita, tentang bagaimana usaha kita. Lalu Allah ingin menunjukkan sudah maksimal tidak, kan begitu. Maka jangan merasa kalah, jangan merasa lemah, jangan susah. Kenapa? Wa antumul a'launa, karena sesungguhnya setiap kalian itu adalah al-a'launa. Setiap kalian adalah pemenang. Setiap kalian yang tinggi. Setiap kalian adalah yang berhasil. Wa antumul a'launa, kalian semua adalah pemenang, bukan pecundang. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman. Nah ini nih inti nilai kita yang sesungguhnya berada dalam kosakata mukminin. Jika kita beriman, maka kondisi apapun, di medan manapun, bagaimanapun, kita adalah al-a'launa, kita adalah pemenang. Jadi kondisi yang hiruk pikuk yang kemarin itu, kita telah menjalani kontestasi politik, memilih calon, memilih orang-orang yang kita anggap baik, ternyata itu kalah. Biarkan, gak usah sedih, gak usah nangis, gak usah susah, karena itu bukan hakikat nilai kita yang sesungguhnya. Hakikat nilai kita yang sesungguhnya adalah mukminin. Artinya apa? Artinya biar di mata manusia katanya itu pemenang, tapi dengan jalan yang curang, itulah sebetulnya pecundang sejati. Biar di hadapan masyarakat, misalkan dalam hitungan itu adalah kalah, tapi kita mengemban keimanan. Di dalam isi keimanan itu jujur, tidak neko-neko, tidak markup nilai, tidak sabotase, betul-betul apa yang ada. Kan jujur itu adalah mengungkap fakta, ngomong sesuai data, ngomong sesuai fakta, itu jujur. Biar itu kalah ataupun dikalahkan, tetap kita menjadi pemenang. Kenapa? Karena kita telah jujur. Karena kita itu perbuatan kita dedikasikan berdasarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah risau dengan orang yang curang, karena yang curang itu sebetulnya pecundang sejati, dan dia hanya menunggu waktu sampai nanti Allah betul-betul menurunkan konsekuensinya. Dan kita juga menunggu waktu sampai nantinya terkabul dengan usaha yang lebih masif lagi, yang lebih sungguh-sungguh lagi. Karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha dari sosok seorang hamba. Innallaha la yudayyi'u amala amilin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha seseorang. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi disinilah kuncinya. Jangan merasa sedih, jangan merasa hancur, seolah-olah sudah tertutup kesempatan untuk berusaha dan mencetak amal baik. Waktu masih luas dan medan untuk berusaha masih menanti kita. Mari kita move on, mari kita bangun, mari kita bangkit dan lebih giat lagi untuk mencetak amal kebajikan. Jadi bisa dimengerti ya pesan Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Karena setiap kita itu adalah pemenang bila kita beriman kepada Allah, dan usaha kita betul-betul kita aktualisasikan berdasarkan keimanan, bukan berdasarkan kesetanan, bukan berdasarkan kecurangan dan macam-macam. Curang dan jujur selalu ada, menang dan kalah itu selalu ada, iblis, setan dan malaikat itu juga selalu ada. Pertempuran, peperangan
tidak akan selesai sampai di sini, akan terus sampai nanti kiamat menjelang. Lalu kita posisikan kita di mana kita memilih perbuatan apa yang mesti kita lakukan, sikap apa yang mesti kita betul-betul aktualisasikan. Itu yang menjadi problema. Maka orang yang beriman selalu mendapat curahan rahmat dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah. Dia tidak galau kalaupun dicurangin, dia tidak nervous, tidak bingung, tidak gundah gulana, tidak putus asa walaupun dalam kondisi tertekan. Kenapa? Semuanya itu betul-betul dia pasrahkan kepada Allah berdasarkan keimanannya. Maka Allah mengatakan, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mislu. Jika menimpa diri kita semua qarhun, sebuah luka, kekalahan, kegagalan, bullying, kondisi yang tidak enak, lalu kita merasa perih, merasa tidak nyaman gitu kan, maka kata Allah, bukan kamu saja yang merasa seperti itu, bukan generasimu saja. Faqad massal qauma qarhum misluh. Maka sama umat-umat terdahulu juga sama merasakan seperti kita yang kita rasakan. Mereka juga berjuang, aktualisasi dalam medan peperangan, dalam usaha, waktu, energi, pengorbanan. Mereka juga sama-sama berjuang seperti kita. Coba lihat umat Nabi Nuh dan Nabi Nuh, berapa tahun berjuang, berapa ratus tahun berjuang, tetapi yang didapat cibiran, cemoohan, bullying, dikatakan gila, edan dan segala macam. Lihat juga Nabi Ibrahim, lihat juga Nabiullah Musa, sampai dia tersudut di Laut Merah, menyeberang di Laut Merah. Lihat Nabi Isa, lihat nabi-nabi yang lain, itu mereka juga berjuang, tapi dari nabi mereka juga sama mengalami luka, derita, nestapa, sama. Memang ini ayat katanya dalam tafsir berhubungan dengan perang Uhud, tapi ketika kita tafsirkan perang Uhud saja, lepas momennya, maka seolah-olah terjadi hanya perang Uhud aja. Maka ketika kita mengartikan Al-Quran itu, al-makna li umumil lafdi la bihususis sabab. Makna kandungan hukumnya adalah tentang keumuman lafadznya, bukan kekhususan sabab musababnya. Karena Al-Quran akan selalu hidup sampai hari kiamat nanti. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ayat ini sangat cocok ketika kita renungkan sekarang ini, di mana kita mengalami kegagalan, kesusahan, bullying, ditertawain, malu-maluin katanya gitu kan. Wah, banyaklah tagline kata-kata yang menyakitkan. Maka enggak usah hirau itu, kata Allah, enggak usah merasa terhina itu. Iyamsaskum qarhun, ketika menimpa diri kita sebuah luka, sebuah cacat, sebuah kekalahan, gak usah sedih, karena faqad massal qauma qarhum mislu. Maka kosakatanya massa itu kan sentuhan, penderitaannya gak akan lama. Bukan Allah kosakatakan libasal ju, itu kan libas pakaian, tapi massa apa itu? Menyentuh, gitu kan, bukan memakai. Kenapa ada perbedaan dengan libasal ju' wal khaufi bima kanu yasnaun? Kenapa ada perbedaan itu? Karena kalau di ayat libasal ju' wal khaufi bima kanu yasnaun, mereka itu adalah dari kelompok-kelompok orang yang tidak beriman. Sementara orang yang berjuang itu adalah kelompok orang yang beriman. Maka kepada yang beriman, penderitaan ini hanya sifatnya massa, menyentuh, ya kan, sentuhan. Kalau terhadap orang yang tidak beriman, maka menjadi pakaian. Misalnya,
Sebagaimana Allah ungkap misalnya dalam surat An-Nahl, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah. Allah mengungkap sebuah daerah, teritori, negara itu kan, kanat aminatan mutmainnah, negara itu betul-betul aminah, tenang, tentram, mutmainnah, sentosa, sejahtera, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, karena sumber daya alam negara itu datang dari beraneka macam sisi, dari beraneka macam sumber. Kalau misalkan sebuah teritori, sebuah negara diumpamakan dengan surat An-Nahl ayat 110 ya, ayat 111 ini, 112 ya, 112 itu kayaknya Indonesia ini, di mana Indonesia itu subur makmur kembali Pak. Loh, Cinawi, nikel ada, batu bara ada, permata ada, berlian ada, kayu ada, ikan ada, burung walet ada, itu kan, pembantu juga ada. Maka lengkap, ini adalah sebuah negara yang amat mutmainnah, elok. Kenapa? Karena rezekinya atau income-nya, sumber daya alamnya sangat melimpah di beraneka macam sudut negeri. Tetapi fakafarat bi an'umillah, penduduknya ingkar dengan nikmat-nikmat Allah. Fakafarat bi an'umillah, lalu Allah fa'adaqahallahu libasal ju', maka Allah mencicipkan, merasakan terhadap penduduk itu apa? Libasal ju', pakaian kelaparan. Negaranya kaya, rakyatnya miskin. Coba, seolah-olah kayak tikus mati di lumbung padi. Negaranya kaya, subur makmur, lah kok rakyatnya lapar? Ini ada pertanyaan ini. Negaranya kita itu Pak, dibanding dari Timur Tengah kaya kita, Indonesia ini dibanding dengan Eropa kaya kita, dibanding Cina kaya kita. Negeri Cina teritorinya besar, tapi penduduk yang namanya 1,4 miliar itu hanya menempati Cina, daratan Cina di bagian tenggara ke timur tuh. Pun pula Cina, negara Cina yang berbahasa lautan. Kenapa? Yang di sana itu gurun, tidak ditempatin. Nah, Indonesia itu mulai dari Jayapura sampai Aceh subur makmur itu, nggak ada gurunnya. Coba gurunnya di mana Indonesia? Nggak ada gurunnya. NTB itu kecil, di NTB kecil sekali, dan itu masih bisa ditanami, masih bisa dibudidayakan dengan tanaman-tanaman. Maka biasanya di NTB itu dipiarain apa? Sapi, jadi sapi NTB nanti. Tetapi ketika negeri yang subur, sekaya raya seperti ini ingkar terhadap nikmat Allah, tidak beriman dan mempraktekkan praktek yang curang, maka niscaya fa'adaqahallahu libasal ju', maka niscaya Allah memakaikan dan merasakan, mencicipkan pakaian. Pakaian ini kan lama dipakai, beda dengan masa tadi. Kalau masa menyentuh, makanya dalam disiplin fikih misalnya ada pertentangan kan di dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan seterusnya. Ketika kita menyentuh perempuan maka wajib wudu, kan begitu. Padahal kosakatanya itu dari libasal ju', dari kosakata fi'il, bukan fi'il mujarrad, tapi fi'il rubai misalkan, atau mujarrad biziyadah. Artinya ketika bukan sekedar bersentuhan, maksudnya itu. Banyak yang menafsirkan adalah hubungan pasutri. Maka dari sinilah banyak orang yang tidak memakai madhab Syafi'i tadi. Kenapa? Alasan madhab Syafi'i itu ujung-ujungnya madhab Syafi'i itu pasti ihtiyatan, karena hati-hati gitu. Pasti itu ihtiyatan. Ujung-ujung madhab Syafi'i itu karena hati-hati, kehati-hatian itu. Tapi kalau misalkan hati-hati melulu, nantinya menjadi lebay nantinya.
Baik, kita menjadikan disiplin fikih ya, tapi itu mata banyak bisa dipilih. Fa'adaqahallahu libasal ju' wal khauf, dan khawatir takut. Negeri kaya seperti ini selalu dirundung ketakutan, selalu dirundung kesusahan. Kenapa? Karena manajerialnya dirangkai dengan sesuatu yang ingkar, kafir. Lalu Allah mengatakan wal khauf bima kanu yasnaun, dengan akibat sesuatu yang kalian kerjakan. Di dalam artinya, padahal ada kosakata sona'a yasnaun, itu bukan melakukan tapi merajut. Tuh, merajut. Rajut itu orangnya sadar enggak? Sadar. Kalau melakukan bisa saja itu selintas lalu. Maka dalam bahasa Al-Quran ada yasnaun, ada yaksibun, ya kan? Ada yaf'alun, ada yaf'alun. Lalu diartikan sama itu? Tidak. Kasabah adalah usaha yang keras dan menghasilkan. Itu kasabah. Fa'ala yaf'alun adalah perbuatan. Baik perbuatan itu misalkan disadari secara manajerialnya atau tidak. Ada yang lebih inti lagi namanya yasnaun. Yasnaun ini dari sona'a yasna'u. Yasnaun itu merajut. Orang merajut itu biasanya butuh alat dan sadar, betul sadar. Kenapa? Karena kalau rajutan nggak sadar, melenceng dan nggak jadi rajutan, itu kan? Nah, negeri ini kadang-kadang dirajut dengan keingkaran. Berbentuk apa? Manajerial ingkar, itu kan? Ya kalau misalkan sekarang ini TPS-nya ingkar, KPPS-nya ingkar, KPU-nya terdiri orangnya beriman, KTP-nya, tapi mindsetnya mindset ingkar, kafir. Bawaslunya juga ingkar. Apa yang bisa diharapkan dari seperti ini? Maka biar pemilu sia-sia belaka. Kenapa? Karena tidak ada keimanan, tidak ada kejujuran. Maka negeri yang kaya seperti ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin dari rajutan-rajutan keingkaran, dan pemimpin itu juga nantinya pemimpin yang gak tahu malu, yang betul-betul ingkar terhadap Tuhannya. Maka biar kaya seperti ini, gak ada gunanya kekayaan ini. Biar sumber daya alam Indonesia itu makmur, gak akan memakmurkan rakyatnya. Pasti rakyatnya masih rebutan BLT, bansos dan segala macam. Kan begitu tuh. Pasti rakyatnya ngemis ke negara yang lain. Bukan sekedar rakyatnya, para pejabatnya juga ngemis. Contoh nih, contoh listrik kita bayar tunai kan, cash kan, gak ada yang ngutang kan rakyat. Mengapa listriknya bangkrut? Coba, listrik, air kita bayar, PDAM rajin kita bayar, tetapi suruh PDAM-nya bangkrut. Listrik itu, perusahaan listrik punya utang ratusan triliun, Mbak. Kalau mau tahu itu. Bensin, kita beli cash kan ke pom bensin. Pom bensin, beli cash rakyat. Tapi mengapa Pertamina punya utang 500 triliun? Coba. Semua ini bangkrut semua. Tidak ada yang surplus. Kenapa? Karena fakafarat bi an umillah, dirajut, dirancang, dirangkai dan dimanajeriali dengan tipikal karakter-karakter yang ingkar terhadap Allah. Mulai dari pemilunya. Maka harapan apa yang bisa dititipkan kepada yang seperti ini? Kecuali ya kalau misalkan saya dengar-dengar katanya ada power sipil nanti misalnya. Na'udzubillah. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bima kanu yasnaun, kondisi yang tidak kondusif seperti sekarang ini, kita berada di negeri yang kaya tapi miskin, kita berada di air yang banyak tapi air dikuasai orang-orang lain. Ya kita kan beli aqua kan, air kita itu, air kita, tapi belinya kemana?
Danan kan? Danan kan? Danan itu siapa? Danan itu Yahudi Perancis. Danan kelompok pengusaha Yahudi yang ada di Perancis. Nah, kita setor uang tuh ke sana. Padahal airnya dari Pandaan, dari Gunung Salak, air kita. Tapi kita beli kan? Listrik dari mana? Sebagian besar listrik di Indonesia itu ada dari PLTA. Airnya dari mana? Dari Sungai Berantas, Bendungan Sutami, dari macam-macam. Airnya air kita. Tapi ngapa bangkrut melulu? Coba pikirkan tuh. Hampir semua BUMN bangkrut melulu. Punya utang. Terus Pertamina nih, minyak. Jadi kita tetap ekspor. Dari perut bumi disedot. Laporannya nggak mencukupi. Karena konon katanya konsumsi mencapai 1.800.000 barel per hari. Konon katanya kita bisa menyedot sekitar dulu sampai 1 juta. Konon katanya sekarang cuma mampu 750.000 barel per hari. Artinya separuh masih kita impor. Dan begitu, masih kita impor. Akhirnya Bang, coba lihat. Makanya ada namanya, tanpa mengeneralisir ya, makanya BUMN itu katanya BUMN, katanya butuh uang minta negara. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalkan kita mau baca nih, coba lihat mana BUMN yang surplus di Indonesia. Kenapa? Dan dari awal seperti ini, dari pengangkatan kita, mempercayakan kita, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita gadang-gadang sebagai orang yang jujur, punya integritas, justru dicurangi. Akhirnya dari pemimpin yang kafarat, yang ingkar kafir seperti ini, muncullah pemimpin-pemimpin yang ingkar juga. Ketika mengelola BUMN-nya bangkrut, tapi harta kekayaannya triliunan. Kan begitu di Indonesia, coba. Pegawai pajak yang sudah disidangkan, berapa uangnya? Pajaknya bangkrut, tapi kekayaannya luar biasa. Anaknya naik Rubicon, akhirnya karena merasa kaya, ya kan? Naik Rubicon. Harga Rubicon berapa? Mobil Rubicon itu paling murahnya 900, bisa sampai 2,4 M, kan begitu. Hanya untuk main-main anaknya, gitu. Jadi, masya Allah, jadi negeri yang kafarat ini penduduknya dimulai dari step awal, dari semenjak pemilu penuh dengan keingkaran, kecurangan. Apa yang bisa diharapkan dari sebuah lahiran sistem kecurangan, pemimpin yang curang? Dan ini juga sama, zaman dulu juga sama. Allah mengatakan iyam saskum korhun faqad masal qawma korhun. Memang ketika Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, rivalnya, musuhnya adalah Fir'aun. Fir'aun emang tidak punya perdana menteri yang pintar. Haman pintar tapi juga licik. Ada kaumnya namanya Korun, gitu kan. Korun kaya luar biasa tapi pelit bin koret, dan harta kekayaannya dihasilkan dari ribawi, dari praktek-praktek ribawi yang menyekik rakyatnya. Nah, karakter Fir'aun, karakter Korun akan tetap ada, Pak. Tapi jangan lupa, karakter Nabi Musa akan selalu ada juga. Karakter Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam akan ada. Karakter yang namanya tentara Romawi juga ada. Karakter Nabi Ibrahim akan ada. Karakter Namrud akan terus ada. Karakter Qabil ada. Karakter Habil juga akan tetap ada. Dan narasi itu telah Allah tuangkan di dalam kitab suci Al-Quran, gamblang jelas, tinggal kita mau pilih yang mana.
Maka adanya kita ngaji, kita tadabbur Al-Quran, pingin mendapatkan bantuan kekuatan dari Allah yang disebut dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berusaha untuk memproteksi diri menjadi orang yang baik. Maka insya Allah orang yang banyak gaji, banyak merenung, banyak mengkaji kitab suci Al-Quran, insya Allah walaupun jahat, kejahatannya sedikit, karena mampu melihat kejahatannya. Tapi ketika kita jauh dari masjid, ketika jauh dari renungkan, apa yang mesti nilai, apa yang mesti ditegakkan dan mesti dipraktekkan, gelap gulita. Inilah makna hidayah namanya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kaum-kaum terdahulu juga sama, pernah kalah, sakit juga, luka juga, perih juga. Lalu Allah mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah hari-hari itu, di mana hari-hari itu juga penuh dengan kesuksesan. Ada yang sukses, ada yang kalah, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu kalah dan menang, berhasil dan tidak, kaya dan miskin, Allah nudawiluha bainan nas, telah Allah gilir pergantikan terhadap manusia. Yang sukses memang dia pantas untuk sukses, mungkin usahanya sangat mencocoki dengan kesuksesan. Lalu yang gagal, ya karena memang usahanya itu tidak ditopang oleh orang-orang yang baik. Lalu bagaimana kalau hubungannya yang masif, misalkan kebanyakan manusia itu pada curang gitu kan, kebanyakan manusia itu pada ingkar kepada Tuhannya, maka kata Allah, bersabarlah dengan orang-orang yang baik. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum, dan surat Al-Kahfi, ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajah. Adanya orang yang curang itu karena ekspektasinya, ambisinya pingin meraih kesuksesan yang spontan, pingin jabatan, pingin ditokohkan, pingin kaya dadakan, dan itulah nantinya akan mempraktek-praktekkan kecurangan. Tapi orang yang sabar, niscaya nantinya mungkin tidak akan terwujud dalam 5 tahun ini, tapi ketika orang yang sabar, yang baik itu memperbaiki manajerialnya, konsolidasinya, memperbanyak orang-orang yang baik melalui pengajian-pengajian, melalui renungan, sehingga orang-orang yang baik ini nanti mengemban amanah, niscaya dari orang-orang yang baik ini, orang-orang yang baik yang betul-betul tersusun, terajut rapi dalam segala bidang aspek kehidupan dan politik, orang-orang penuh dengan orang yang baik, lurahnya baik, camatnya baik, nanti ketika itu kiainya juga baik, ketika diangkat menjadi KPPS, terdiri KPPS yang baik semua, gitu pasti akan terwujud kemakmuran. Masalahnya yang baik kadang-kadang sudah tidak mau menyentuh itu. Nah ini sebetulnya diracuni sebetulnya. Kenapa? Karena kekuasaan itu lahir dari politik. Harga yang kita makan itu lahir dari politik. Harga minyak, harga beras itu digodok itu di gedung DPR RI sana. Pun pula pemerintah juga konsultasi itu kepada anggota legislator ketika mau menaikkan bensin, ketika mau menaikkan pertamax, ketika menurunkan, itu harga itu dari sana. Maka seharusnya orang-orang yang baik ini ada di sana, bukan orang-orang yang curang saja yang ada di sana. Maka Allah mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, berhasil kaya itu adalah Allah telah pergilirkan di antara manusia. Waliya'lamallahu alladziina amanu, dan supaya Allah tahu siapa orang yang beriman. Maksudnya apa waliya'lamallahu? Bukan Allah tidak tahu, Allah tahu. Tetapi nantinya ada orang yang dengan usahanya memposisikan diri sebagai orang baik, ada seseorang yang pantas mendapatkan apresiasi dari Allah karena memang dia layak untuk diapresiasi. Maka Allah mengatakan waliya'lamallahu alladziina amanu,
Ada orang yang beriman pantas untuk diapresiasi, tetapi ada orang yang pantas untuk terkena konsekuensi dari perbuatannya. Itu adalah maksud dari waliya'lamallahu alladziina amanu minkum, waliya'lamallahu alladziina amanu. Artinya Allah mustahil nggak tahu, Allah itu tahu, tetapi supaya ada alasan bagi alam semesta ini ketika ada seseorang yang berhak mendapatkan apresiasi, berhasil dari usahanya karena memang dia benar cocok. Ada seseorang yang mendapatkan konsekuensi karena memang hasil perbuatannya dia cocok dengan konsekuensi itu. Istilahnya mah, ada orang yang disiksa, ada orang yang di sorga. Itu semuanya kecocokan karena hasil usahanya. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah menjadikan dari kalian sebagai syuhada. Syuhada kalau kaitannya dengan perang, mati syahid, kan begitu. Syuhada kalau kaitannya dengan pengadilan, itu namanya saksi. Saksi kan. Syuhada kalau misalkan berkenan dengan individu kita masing-masing, itu akan maknanya bersaksi. Sebagai password kita asyhadu alla ilaha illallah, kan sama kosakatanya syuhada juga kan. Maka kosakata syuhada ini nantinya tergantung dari uslub mana nih diartikan syuhada ini. Dan orang kalau misalkan di pengadilan, ya seperti sekarang ini pemilu pengadilan tuh, saksi. Ketika seseorang bersaksi, jangan bersaksi yang palsu. Di dalam surat Al-Furqan dikatakan, orang hamba Allah yang sesungguhnya itu adalah hamba yang tidak pernah mengandalkan saksi palsu. Saksi omon-omon doang. Saksi. Baik. Jadi jangan berkhianat. Jangan berkhianat. Wa yattakhidha minkum syuhada. Kalau misalkan ini kaitannya dengan perang Uhud, ya memang bahasanya itu adalah katanya orang yang mati syahid. Apa sih mana syahid? Ya disaksikan, matinya disaksikan. Dia mati disaksikan dalam kebaikan, disaksikan alam semesta, disaksikan burung, disaksikan udara, disaksikan pepohon bahwa dia memang orang baik. Maka mati dalam bidang itu, dalam perang Uhud itu adalah baik. Dan Allah mengakhiri dengan kalimatnya, wallahu la yuhibbul zalimin. Allah benci, tidak suka terhadap orang-orang yang zalim. Zalim itu apa? Zalim bermakna dari zalama, gelap. Zalim itu yang membuat gelap orang. Zalim itu membuat penderitaan bagi orang, sehingga orang itu misalkan menjadi gelap tanpa harapan, sehingga seseorang itu menjadi menderita. Dan Allah sangat tidak suka terhadap orang-orang yang zalim. Artinya kalau misalkan disederhanakan, Allah benci pada KPPS yang zalim, Allah benci pada Bawaslu yang zalim, Allah benci pada KPU yang zalim, Allah benci terhadap saksi yang zalim. Itu tuh. Ya, semuanya ada di sini. Allah benci terhadap Pak RT yang zalim, Pak RW yang zalim, lurah, camat dan seterusnya yang zalim. Allah benci terhadap setiap individu yang zalim, yang tidak jujur misalkan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah sangat cinta terhadap orang yang beriman, terhadap orang yang menjaga integritas keimanannya. Jadi apapun jadikan sebagai orang yang beriman, yang bertanggung jawab, bersinergi, dan selalu seolah-olah melihat Allah. Segala perbuatannya betul-betul didedikasikan demi kemaslahatan. Menjadi caleg, ya kan lucu kan? Orang yang berdedikasi tinggi, misalkan fotonya rapi, pakai jas, justru tidak terpilih, Pak. Gitu kan? Orang yang siapa? Komeng, gitu kan? Komeng fotonya macem-macem, pakai mimik wajah yang macem-macem, nggak pakai dasi, itu justru suaranya lebih dari 1 juta tuh. Coba dari apa? DPD. Dapat dipastikan dia lolos melenggang ke sana. Jadi seolah-olah yang main-main yang main berhasil. Padahal semua orang berharap ke situ. Tapi menjadi anggota itu harapannya apa? Harapannya bayaran.
ya bukan perjuangan. Kebanyakan orang bukan karena perjuangan. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ada kesinambungannya sama ayat misalnya surat An-Nisa ayat 104, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarjun, gitu kan, yang artinya wala tahinu fi ibtigha'il qaum, jangan kamu merasa hina ketika kamu mengejar mencari misalkan musuh, misalkan al-qaum, misalkan in takunu ta'lamuna, karena sesungguhnya ketika mereka itu luka menderita, fa innahum, kan ketika kamu itu luka menderita, fa innahum ya'lamun, karena mereka juga luka menderita, kama ta'lamun, sebagaimana penderitaan kamu juga. Tetapi kamu ketika beriman masih beruntung, wa tarjuna minallahi ma la yarjun, kalian orang-orang yang beriman masih bisa berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka ma la yarjun, tidak ada yang diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu maha alim, maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi kalau misalkan seseorang mukmin berjuang kalah, itu masih ada harapan mencapai keridhaan Allah. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, masih ada harapan pahala dari Allah. Sementara orang yang tidak beriman yang curang itu ma la yarjun, apa yang diharapkan dari Allah? Kecuali siksa, gitu kan, kecuali iqab, konsekuensi. Maka orang yang beriman tidak pernah merugi. Walaupun kalah nggak merugi, kita masih bisa punya harapan kepada Allah. Asalkan kemarin misalnya usaha berdasarkan keimanan, kita masih punya istilahnya tabungan kebaikan di sisi Allah. Sementara orang yang ingkar, yang kafir, yang tidak beriman, itu apa yang diharapkan dari Allah? Tidak ada sama sekali harapannya kecuali siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena memang masih banyak acara ya, nanti sampai di sini dulu kita renungannya di ayat di kitab suci Al-Qur'an di surat An-Imran dan surat An-Nisa. Di Al-Imran ini adalah ayat yang ke-139 sampai 140. Di dalam surat An-Nisa itu ada 104, ini sama artinya. Bahkan di surat An-Nisa ini mengartikan orang yang beriman walaupun kalah, walaupun menderita, masih banyak harapannya kepada Allah. Tetapi orang yang tidak beriman, apa yang diharapkan? Maka jangan bosan menjadi orang yang baik, jangan berhenti menjadi orang yang beriman, tetap move on, bangkit, lebih usaha, lebih giat lagi. Insya Allah kalau berhasil nanti dari usaha orang-orang yang beriman ini, insya Allah negeri kita akan betul-betul makmur. Orang miskin itu nggak butuh BLT, nggak butuh bansos, nggak butuh keluar negeri, karena negeri kita luar biasa kayanya. Tetapi kalau misalkan dibiarkan, diatur oleh orang-orang yang curang, manajerial curang, ingkar kepada Allah, nggak tahu hak-hak sesamanya, dan nggak tahu malu terhadap Allah, berani kepada Allah, maka apa yang bisa diharapkan dari manajerial yang curang ini? Maka sebagaimana makalahnya Profesor Salim Assegaf, Israel maju karena takut sama tetangganya. Terus misalkan Singapura itu maju karena ya memang dia manajernya bagus, takut sama Malaysia, sama orang Melayu, sama rivalitas tetangganya. Di Indonesia wong Tuhan aja tidak ditakuti. Di Indonesia wong Tuhan aja tidak ditakuti, apanya bisa maju? Bersumpah di gedung, keluar ke warung Padang udah lain lagi. Ya bersumpah di gedung kan, keluar dari gedung itu udah lain lagi sama konco-konconya. Al-Quran diangkat, disumpah. Nah yang seperti ini nih gak akan maju-maju. Baik, insya Allah nanti masih ada acara ya sampai sore. Mudah-mudahan acaranya guru kita semua dan keluarganya Ustadz Fawaz Abi Zawiyah, dan juga dari mempelai berdua Hadik, Fatimah Zahra, dan juga keluarga besar bapak kita, orang tua kita Buya Ghazali Musonep,
acaranya lancar dan menenangkan, menghasilkan keluarga yang sakinah. Ketika nanti Allah titipkan keturunan, mudah-mudahan terdiri dari keturunan yang barokah, yang soleh dan solehah, yang mendermakan apapun yang dimilikinya untuk kemaslahatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahad antas samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antarzuqna bittaqwa wal istiqamah warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'alna wa auladana fi zumrati huffadil Qur'an wa ja'alna wa iyyahum min ibadikal muttaqin wa ja'alna wa iyyahum min ibadikas salihin al-aminin al-mukhlisin ad-dakhilin al-jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli tughyan wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-isyan. Allahumma ja'alna hada ijtima'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fina alaman wa la saqiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana damban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la karban illa nafastah wa la auran illa satartah wa la muhtasiban illa a'anta wa la mujahidan fi sabilika ila ab'arta wa la hajata min hawaijid dunya ila qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.